biar kalian semangat harus nonton video ini. Kurang keras ya? Udah ya? Nah, setelah menonton video ini, apa yang kalian dapatkan? Lukis itu susah. Kenapa? Lukis itu susah. Terus? Ada lagi? Mengejar mimpi kenapa Mbak Viva? Jadi ketika kita punya mimpi ya, punya keinginan, punya cita-cita, kita harus selalu mengejarnya ya. Jangan sampai rintangan, halangan itu bikin kita semakin down ya. Nah, masih ingat nggak di minggu kemarin kita membahas tentang apa? Deskripsi. Apa? Mbak Dina? Salah. Ya kan minggu kemarin kita kan membahas tentang teks deskripsi, yaitu struktur dan kebahasaan ya. Jadi ada yang masih ingat nggak struktur sama kebahasaan teks deskripsi? Strukturnya dan ada apa aja? Kenalan. Hah? Ya jadi ada pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian dan juga kesimpulan atau pesan ya anak-anak. Harus diingat deskripsi umum berisi tentang apa Mbak Viva? Kan kemarin sudah dijelaskan kan? Berarti kalau deskripsi umum itu berisi tentang hal-hal yang umum begitu ya. Nah kalau masih lupa bisa nanti dibuka-buka lagi ya. Nah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu terkait ini menulis teks deskripsi. Ada yang sudah pernah menulis teks deskripsi? Belum? Ini. Nah, karena materi kita tentang menulis teks deskripsi ada tujuan yang harus dicapai, yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menyajikan data, gagasan lisan dalam bentuk menulis teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat bersejarah atau pentas seni ataupun yang lainnya, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan ataupun tulisan. Nah kemudian indikatornya apa aja sih yang harus dicapai? Nah kita harus bisa merancang teks deskripsi, kemudian mengembangkannya dan juga menulis ya tentunya. Nah tadi kan katanya belum ada yang pernah menulis teks deskripsi ya? Iya. Belum pernah baca juga? Udah. Baca di mana Mas Kuku? Baca di Google Di Google tentang apa itu? tentang kelinci. Kelinci, Iya. bagus. Terus ada yang pernah baca lagi? Mas yang pojok, kenapa nggak yang terus? Nggak boleh Iya, kenapa? Atas Oh kelinci. iya, sudah pernah membaca teks deskripsi Ya, tentang apa? meninggalnya seorang mahasiswa yang Ada berita ini. Oh iya. itu berita. Ya. Iya. Ya, baca berarti itu. Iya. Oke lah, karena mungkin belum ada yang pernah menulis teks deskripsi, kita akan latihan menulis ya. Tapi sebelum menulis, kalian harus tahu dulu langkah-langkah untuk menulis teks deskripsi. Apa aja sih langkah-langkahnya? Nah, ini yang pertama bisa dibaca Mas? Bisa. Ya, tolong dibaca ya. Langkah pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Oke, ada yang tahu maksudnya apa? Hebatnya. Iya. Jadi sebelum kita menulis teks deskripsi, kita harus menemukan objeknya. Misalkan objek hewan. Hewan apa Mas contohnya? Banteng. Banteng, boleh. Terus boleh. Nggak cuma hewan ya anak-anak. Orang mungkin bisa ya, tempat bersejarah, kemudian tempat wisata juga boleh. Boleh nggak? Boleh dong, boleh. Orang tersayang,
kucu gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat kerangka bagian. Jadi kita harus merinci per bagian secara runtut ya mengenai objek yang diteliti. Nah, contohnya ini, kita akan meneliti objek kucing. Apa aja yang harus diperhatikan? Nah, mungkin dari makanannya, terus bentuk fisiknya, makanan, jenis kucingnya apa, begitu ya. Terus mungkin warna itu masuk ke bentuk fisik ya, Mbak Viva. Iya, bisa jadi Mbak. Terus mungkin kesukaannya apa, gitu ya. Cerita apa sih yang menarik dari kucing ini, gitu. Nah, langkah yang keempat, kita akan mengumpulkan data tentang objek yang lebih rinci ya. Misalkan tadi nama kucing, misalkan nama kucingnya itu Mochi. Kemudian bentuk fisiknya berbulu pendek, warnanya orange gitu ya. Terus makanannya misalkan dia itu suka makan whiskas. Terus dia nggak suka makan ikan asin gitu. Jenis kucingnya kalau yang di gambar ini kan domestic short hair ya. Nah, untuk langkah yang kelima, Mas Saiful bisa dibaca? Menyusun poin-poin menjadi kalimat dan paragraf. Ya, jadi setelah kita menemukan objek tadi, kita akan menyusun poin-poinnya. Nah, coba Mbak Dikna sebutkan tadi bagaimana langkah-langkahnya, apa saja? Ayo, apa saja? Langkahnya tadi menentukan objek yang didiskusikan. Terus menentukan judul yang menarik. Ya. Terus yang ketiga itu apa ya? Membuat kerangka bagian. Yang keempat itu mengumpulkan data tentang objek. Yang kelima menyusun poin-poin menjadi kalimat dan paragraf yang padat. Ya, benar banget ya. Ini harus diperhatikan sebelum kita membuat teks deskripsi. Dan setelah ini kita akan membuat teks deskripsi bersama-sama ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Burung Bu. Besok beli kacamata ya, Mas. Ini kira-kira gambar apa ini? Sapi. Gambar sapi di perkebunan ya, kebun sayur. Ada apa aja kira-kira? Ada kangkung, Kunir, Sampai ya benar serai. Terus daun bawang, ya banyak ya. Nah, kita harus menyelesaikan ini ya, teks ini. Oke? Nah, ini ya. Kita yang pertama itu harus menentukan objek yang akan dideskripsikan. Tadi gambar apa? Kebun sayur. Misalkan objeknya kebun sayur ya. Oh ya. Nah, terus judul yang menarik kira-kira apa? Kebunku yang gemoy. Apa lagi coba? Mungkin mini kebun boleh. Mini kebunku ya. Terus ini letaknya ada di mana? Di balkon. di depan rumah, di kamar tidak boleh di balkon. Bukan di belakang rumah. Itu dari rumah. Ya misalkan letaknya ada di belakang rumah. Kemudian jenis-jenis sayurnya ada apa aja? Kangkung, bayam, sawi, selada. Nangka itu. Selada. Apa lagi? Banyak ya. Nah, terus cara merawat kebun sayur bagaimana? Diberi pupuk, disirami. Dipupuk, siram. disiram, Dikasih masak lagi. di apa? Dijemur. Ditaruh, dibuat
tahan pangan. Biar teduh, irit. Biar masak sendiri. Biar sejuk. Nanti itu masuk ke suasana ya kalau sejuk. Maksudnya nanti ya. Ya. Kalau fungsi adanya kebun, irit, terus apa lagi? Biar ada kerjaan. Menghemat sama aja. Apa lagi? Biar nggak gabut. Aduh, biar nggak gabut. Ya boleh lah ya. Terus suasana kebun bagaimana? Sejuk. Terus segar. Apa lagi? Asri. Asri apa ya? Nyaman ya. Oke, jadi seperti ini ketika kita mau membuat teks deskripsi, kita menentukan ini gerakannya dulu, terus kemudian buat poin-poinnya. Lalu kita akan bikin kalimat dan paragraf, misalkan seperti ini. Ini jadinya ya. Iya, ini makasih. Nah, oke. Untuk latihan, kalian harus membuat teks deskripsi bersama kelompok. Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Baik Ibu. Nah, kalian nanti akan ini. Anak dulu. Nanti kalian akan mengerjakan secara kelompok ya. Ini kelompok 1. Apa itu kelompok satu? Kelompok 2. Aku mau. Kelompok 2. Kelompok 3 Mbak Viva sama orang terus. Kelompok 4 ya Mbak Viva. Aku sama Masih semangat gak sih? Kok kayaknya udah loh. pulang. Kita joget bareng ya. Enggak joget sih. Kita peregangan dulu ya. Peregangan lah. Nah, aduh botol apanya Mbak Viva? Ya. Jadi nanti kita perhatikan ibu ya. Ibu akan ini arahkan botol ini. Misalkan kalau botolnya ke sini, kalian harus kayak gini. Kalau ke sini, kalian harus gini ya. Terus kalau misalkan tinggi gini, kalian harus cincin. Ya nanti kita berdiri ya. Tapi kalau misalkan ini rendah, kalian harus jongkok atau duduk ya. Nah, kalau misalkan saya ibu membayangkan cepat kayak gini, kalian harus Astagfirullahaladzim. Ibu yang salah. lompat ya, lompat yang Ayo nih. kalau misalkan pakai air tenang ya. Oh iya, nanti Mas Evan mau mimpin ya. Nah, kalau ibu putar gini, kalian harus berputar. Oke? Oke. Kalau ngapain? Mas Evan maju dong. Jangannya dulu. Mas Evan lah. Jadi katanya mau maju. Paksa. Ayo maju. Ya, pegang ini. Nanti gerakin ke sini. Terserah Mas Evan ya, Pak. Duduk. Kalau ke sini berarti kita harus kayak gini. Kalau ke sini berarti kayak gini. Kalau ke atas berarti harus jijik. Tarik di depan. Nggak boleh. Kalau di bawah berarti harus jongkok atau duduk. Ya. 1, 2, 3. Berarti dulu. Kita kasih musik Pelan-pelan, ya. Mas Oki. Ayo pada berdiri ya.
Di spin ya, atas yang pertama sini. Pencet spinnya ya. Iya. Parah ini. Yang penting kelompok satu harus bikin teks deskripsi tentang orang bergerak. Referensinya boleh ngambil di internet, tapi jangan nyontek ya. Terus kelompok dua kita iya dipencet. Kena lah bener. Kamu berapa? Tarik kecabut. Oke, berarti kita bikin tarik kecap ya. Oke. Enggak, tadi kan orang kritis ya. Parah juga. Bisa kerja sama ya. Terus Wayang aja. kelompok tiga nggak ada wayang. Udah sampai aja ke kelompok satu mantan. Oke, kalau nggak kelompok empat pasrah atau harus pilih Malu jalannya. orang kritis ya. Aku di mana? Oke, udah selesai semuanya ya anak-anak. Siapa yang mau bacakan? Ini boleh kelompok satu ya. Nanti kelompok dia maju ke sini. Nanti kelompok lain menanggapi ya. Pakai intonasi nggak kalau teks deskripsi. Boleh lah. Yang enak didengar ya. Parang kritis nan indah. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung terakhir. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain pasir. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area karang laut yang sungguh sangat indah. Ya, tepuk tangan dong. Kelompok tiga bagaimana? Kelompok tiga? Sama persis bakal. Angkat sini dulu. Angkat sini. Oke, bagus ya. Kelompok tiga bagaimana? Sudah. Sesuai ya dengan kebahasaannya. Oke. Ayo, jawabnya bisa dikumpulin. Ibu. Pulang bu. Ya nanti ya. Sebentar lagi kita akan pulang. Nah, baik. Dari kesimpulan hari ini kita kan mempelajari teks deskripsi ya tentang tata cara menulis. Nah, kesimpulannya nah ini ya, cara-cara menulis itu ada menentukan objek, kemudian menentukan judul, membuat kerangka, mengumpulkan data tentang objek, kemudian menyusun poin-poin menjadi kalimat dan paragraf yang padat ya. Nah mungkin hanya itu ya.